Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan masih di kitab Yesaya di pasal yang ke-28 ayat 7 sampai 22. Yesaya pasal 28 ayat 7 sampai 22. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah ya. Sekarang kita membaca di ayat 16, 17 dan 18 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Nah, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita punya Allah yang memiliki kasih yang sangat besar bagi setiap manusia. Dia rela memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia demi menebus dosa-dosa manusia. Pembacaan kita yang baru kita baca tadi, di situ adalah nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada seorang penyelamat yang nantinya datang menyelamatkan manusia, dan semuanya digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang juga berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, kata firman Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah kita yang super baik itu, yang penuh kasih setia, yang begitu peduli dalam kehidupan kita, tidak membiarkan manusia terus dikuasai oleh dosa dan pada akhirnya akan mengalami kematian kekal. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita. Pada ayat yang ke-16 tadi, Nabi Yesaya menuliskan bahwa sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar di Sion, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya, yang telah mati di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tidak akan mengalami hukuman yang kekal, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, Nabi Yesaya menuliskan bahwa siapa yang percaya tidak akan gelisah, tidak akan takut lagi, tidak usah khawatir lagi menghadapi kematian, karena ada pengharapan besar yang menanti setiap orang percaya. Ketika kita menghadapi kematian, maka kita akan menerima keselamatan dan kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Dia ke surga ya, tidak lagi mengalami hukuman kekal. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, maka dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita, tetapi kita menjadi anak-anak yang diciptakan dengan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Tidak lagi hidup sebagai hamba-hamba dosa, tetapi hidup sebagai hamba-hamba kebenaran. Maut, kematian tidak mengikat kita lagi, tetapi keselamatan dan kehidupan kekal ada sebagai bagian dari kehidupan kita, bagian yang ditetapkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan pada saatnya nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita menerima semuanya itu. Jadi adik-adik, bagi adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, segera berikan hatimu, berikan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau juga
menerima bagian yang sama dengan teman-teman yang lain yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kehidupan kekal dan keselamatan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, telah menyatakan kasih-Mu yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami tidak lagi diikat oleh perjanjian dengan maut, tetapi kami beroleh hidup yang kekal, kami diselamatkan, dan kami mengucap syukur atas semuanya itu. Terima kasih Bapa. Bagi setiap kami yang belum percaya Engkau, biarlah kami boleh memberikan hati kami kepada Engkau Yesus, dan biarlah Engkau Yesus masuk di dalam hati kami dan menguasai kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.